Nah guys, jadi untuk kalian yang mungkin nonton video gue yang sebelumnya, kita ngebahas tentang beasiswa. Nah di video kali ini gue bakal ngebahas apa aja sih yang kalian perlu persiapin sebagai siswa untuk bersekolah di China, terutama kuliah di sini. Di China itu lumayan rumit lah ya. Di China Faisal? dia tempatnya kan dia beda dari negara lain, dia agak tertutup. Aplikasi itu kebanyakan buatan China sendiri, dia nggak pakai WhatsApp, YouTube, Facebook, Google tuh nggak, dia ada versi CD-nya sendiri. Jadi di video kali ini gue bakal bahas satu persatu apa aja yang perlu kalian persiapin di sini setelah menginjakkan ya kakinya di China gitu. Jadi supaya kalian pergi ke China, kalau misalnya kalian sendiri, kalian nggak tersesat lah gitu. Betul. Intinya ya. Hal pertama yang kalian perlu persiapin adalah satu, sosial media. Yang pertama berarti WeChat, Anel. WeChat. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin kita memakai WhatsApp dan Line ya. Kalau di China sendiri kita memakai WeChat. Kalau WeChat tuh untuk daftarnya aja kalian itu harus diverifikasi oleh orang yang punya WeChat. Dan juga yang diverifikasi orang yang punya WeChat, at least mereka memakai WeChat itu dalam at least sebulan. Dan itu tujuannya supaya bisa nge-track kalau kita di WeChat bikin suatu yang aneh-aneh gitu. Nanti bisa ke-track tuh siapa tuh yang verifikasi kita. Nanti dia jadi yang close kontaknya gitu. Gue sampai lupa hal yang penting. WeChat tuh bisa buat bayar. Jadi kalian harus punya bank China. Kalau kalian punya bank China, kalian tinggal konekin kartu bank dengan WeChat. Nanti kalian di sini bayar apa-apa scan menggunakan aplikasi WeChat. WeChat itu bukan hanya sosial media ya, itu juga sarana kalian untuk membayar barang atau Iya. berbelanja itu di semuanya di situ. Bayangin itu tuh kayak Dana, Traveloka, apalagi Anel ya, KAI, satu aplikasi-aplikasi itu dalam satu aplikasi chat WeChat, WhatsApp juga digabung, itu jadi satu, itu namanya WeChat. Menaiki MRT, memesan taksi juga semua bisa ya. Pesan taksi juga bisa taksi loh. juga semua bisa gitu. Beli emas juga bisa. Pokoknya WeChat itu super app lah gitu, semuanya bisa ya. Kalian bisa memakai WhatsApp, Line, Instagram dan lain-lain. Tetapi kalian harus memakai VPN. Nah, jadi VPN apa yang paling bagus di China? Kalau di China tuh Astral VPN itu, tapi agak-agak mahal ya. Kalau misalnya kalian beli VPN itu satu bulan sekitar 300.000, karena VPN yang lain tuh nggak bekerja, Nel. Cuma si Astral doang yang bisa dipakai gitu. Makanya Astral tuh penyelamat bangsa. Karena kalau dulu itu VPN yang bisa dipakai tuh banyak. Sekarang tuh somehow tuh lebih ketat, Nel. Paling mahal Tapi deh kayaknya. jangan khawatir, aku ketemu VPN yang gratis loh. Waduh, VPN apa nih? VPN gratis itu kalian bisa cari sendiri, itu namanya Ostrich VPN. Itu gratis. Itu China punya, Nel. Itu gua nggak tahu, tapi gua download sendiri Dan Ostrich. Itu gratis. laptop, HP bisa semua. Iya. Oh, ya udah bagus. Nah, dan juga kedua Shadow X. Itu kalian bisa cari di App Store, itu juga gratis. Ini dia tahu yang kayak gitu-gitu ya, gue nggak tahu kayak gitu-gitu loh. Itu karena saya mencarinya tuh kayak download semua VPN itu, lalu gue tes satu-satu mana yang bekerja. Ternyata itu dua doang yang bisa bekerja yang gratis. Cuman kalau kalian mau lebih aman, yang lebih stabil, dia punya koneksi Astral. Betul. Poin ketiga kita ya, payment. Payment itu kalian harus membuat bank account China. Kalau misalnya di area kampus gitu ya, kebanyakan bank-bank yang dipakai tuh Bank of China, ICBC. CCB. Satu lagi biasanya pakai China Agricultural Bank. Itu tuh paling Sebenarnya sama, pokoknya kalian perlu mencari affiliated with Bank of China gitu. Kalau untuk bank luar mereka nggak bisa kamu memakai itu untuk membayar sesuatu lah di sini. Tapi sekarang Alipay bisa connect sama bank luar yang ada Visa atau Mastercard. Cuman kan kalian nggak mau connect itu bank account-nya ke bank account lain karena lu kena kursnya kan, dan juga itu lumayan tinggi kursnya. Dan ada beberapa kedai yang nggak nerima kalau kalian pakai kartu luar negeri. Jadi kalau di tempat besar bisa, tapi aku pernah tuh beli sate di pinggir jalan, ya itu harus pakai kartu China, nggak bisa pakai kartu luar gitu, Nel. Setelah kalian membuat bank account di China, kalian bisa menyambungkan bank account itu kepada WeChat, Alipay. Alipay itu dia kayak WeChat cuma minus chatnya. Jadi kalau di Alipay itu mau yang aneh-aneh gitu, beli tiket kereta, bayar asuransi, pesan mobil itu bisa. Cuma dia nggak bisa buat chat. Udah sih itu doang bedanya. Dan tapi somehow bentuk pembayaran itu orang lebih pakai Alipay gak sih, Nel, dibanding WeChat Pay? Ya WeChat juga terkenal sih, cuma orang tuh kalau bayar-bayar lebih suka pakai Alipay gitu. Ya. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Emang tujuan Alipay itu untuk bayar. Kalau WeChat dia tuh awalnya buat chat, tapi ya udah deh gua tambahin nih fitur buat pembayaran gitu, jadinya ada WeChat Pay gitu. Nah guys, jadi kalau kalian mungkin sebagai siswa gitu bosen ya mau makan di luar atau apa, atau capek mager gitu cari makan di luar, kita bisa memakai app GoFood juga. Di sini ada
Dan juga lebih convenient ya, lebih cepet dan pilihannya lebih banyak. Itu namanya apa? Meituan sama ada Ele. Jadi Meituan tuh yang kuning, Ele yang biru. Itu mah kayak GrabFood, GoFood lah, bedanya itu doang gitu. Bisa pesan makan, ada toko, kalian mau beli barang di toko itu nitip ke si abang Gojeknya itu juga bisa. Beli buah bisa, beli sayur bisa. Bisa pesan milk tea juga ya. Pesan milk tea kayak Bubble apa sih, tea. chat time gitu juga bisa. Pesan mixue ya. Pesan mixue juga bisa. Semuanya gitu. bisa. Tapi Boleh. yang gua salut ya kalau untuk GoFoodnya di sini, gua pesan nih makanan, 15 menitnya dia ketok pintu gua. Why mai tahu lah. Wah, pokoknya cepet banget deh. Karena mereka ada batas waktu, Nel. Itu mereka kalau telat uangnya dipotong. Wah. Makanya mereka tuh itu Meituan sama abang-abang Eleme itu di jalan tuh ngebut gitu. Ngebut di jalan. Kadang suka lampu merah terobos aja, yang penting itu makanan nyampe depan customer gitu, Nel. Nah, poin kelima nih, kalau kalian mau berbelanja online, apa nih? Nah, ini masalah belanja online nih. Itu sebetulnya di China itu lebih umum dan lebih awal dibanding Indonesia. Yang kan kayak Lazada, Tokopedia gitu. itu baru sekarang. Itu mereka tuh lebih awal dan mereka tuh lebih canggih gitu. Kayak misalnya kalau di sini kita sukanya pakai Taobao sama Pinduoduo. Kayaknya Lionel pakainya Taobao ya? Aku seringnya Taobao. Taobao. Tapi Pinduoduo juga lagi naik daun ini ya. Lagi naik daun. Pinduoduo dia jual barangnya lebih murah daripada Taobao dan kualitasnya juga lebih bagus. Jadi gue bikin akun Pinduoduo dan sampai sekarang kalau gue beli barang pasti lewat Pinduoduo. Harganya juga lebih murah, Nel. Gitu. Kadang tuh ongkirnya 0 gitu. Gue belanja apa 0. Kadang kalau misalnya malas beli sabun gitu ya, beli sampo, ya gue beli di Pinduoduo. Gue mikir ya udahlah 3 hari pakai sabun, sampo diirit-irit. Yang penting gue nggak usah ke supermarket gitu. Iya, enak lagi kan orangnya kayak antar package-nya letak ke ke apa sih, ada namanya Cainiao Ijan. Lu Iya. juga pakai Cainiao kan? Aku nggak pakai China, tapi dia letak ke satu tempat gitu, jadi kita tinggal ambil aja, nggak perlu bawa-bawa. Kalau kita misalnya ke supermarket kan kita perlu bawa barangnya, beli, kan lumayan berat gitu, apalagi beli sabun atau beli air, ini nggak perlu. Ini nggak perlu mereka yang nganter gitu, dan kayak Kita tinggal ambil enaknya doang, udah dipakai gitu. dan harganya murah, Nel. Harganya jauh lebih murah, bukan jauh lah, cuman lebih murah ya. Gue tuh nggak ngerti ya. Gue beli sabun, gue beli sendok 1.500, gue beli mangkok 2.000. Maksudnya kalau murah banget gitu. Mereka Iya. tuh ngirim piringnya tuh dari pabrik kayaknya. Dari pabriknya langsung, makanya karena nggak lewat distributor jadi lebih murah. Tapi memang kita harus sabar untuk nunggu si barang sampai dapat gitu. Nggak bisa kita pengen sekarang langsung ada gitu. Iya. Oke, poin ke-6. Google Map-nya versi China apa itu? Banyak. China sendiri, Google Map itu ada 2 macam loh. Satu kan Paitu Titu. Kedua gua sering pakai itu Kaote Titu. Lionel pakai Kaote Titu. Itu juga terkenal tuh. Menurut gua Kaote Titunya juga lebih akurat ya daripada Paitu Titu. Ada kalau anak-anak muda lebih suka pakai Kaote Titu. Tapi gua tuh cuma tahu cara pakai Paitu Titu karena dari dulu pakainya Paitu Titu. Terus ada lagi Tengchun ya. Tencent pun buat Google Map sendiri ya. Ini di HP ada nih, gue tapi jarang pakai. Memang kadang tuh lebih akurat Baidu sama Kaote. Dan gue juga sukanya kalau Google Map versi China ini kalian bisa order taksi langsung dari sana. Nah itu tuh gue juga pesan taksi lewat Baidu Titu karena mereka tuh dari banyak aplikasi dicoba tuh satu-satu. Kan kalau kita misalnya download satu aplikasi namanya Titi, itu tuh cuma Titi doang. Tapi kalau di Baidu Titu dia coba Titi, coba Qiangsheng taksi, itu nanti semua dicoba mana yang paling murah, mana yang dapat duluan. Kalian bisa pilih semua gitu. Jadi dari harga dan kecepatan si mobilnya datang tuh lebih cepat gitu. Iya, pokoknya canggih banget deh Google Map di China. Jadi dia kayak semua taxi provider gitu digabungin jadi satu, diletak ke satu Google Map gitu. Jadi kalian tinggal pilih doang yang available di mana kita pilih. Betul, itu dia yang Lionel bilang. Poin selanjutnya nih, kalau kalian udah sampai di China, kalian mau mencari tempat tinggal, saya mau pakai aplikasi yang namanya Zheroom. Zheroom itu salah satunya. Kalau Faisal ada nggak? Kalau aku anak dorm, jadi aku nggak pakai aplikasi buat cari dorm. Cuma aku tahu sih ada temanku yang pakai Zheroom. Jadi kontraknya itu setahun ya. Kebanyakan kalau kalian mau mencari sewa rumah itu kebanyakannya itu 1 tahun. Kalau kalian mencari 3 bulan atau untuk yang jangka pendek itu ada, tetapi itu harganya bakal lebih mahal. Juga itu lebih susah mencarinya ya gitu. Tapi kalau untuk yang paling terkenal menurut saya, yang saya paling tahu itu Zheroom. Oke. Ya gue pengen nambahin satu aplikasi mungkin buat yang muslim.
kalian kan nanti kan ada jam-jam sholat, itu tuh nanti bisa pakai aplikasi namanya Qibla. Qibla tuh nanti bisa ngasih tahu arah kalian tuh sholatnya nanti harus ke arah mana dan jam-jamnya tuh jam berapa. Karena di sini musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, jamnya beda-beda dan berubah gitu. Jadi kalian nanti untuk tahu jamnya tuh dari aplikasi Qibla itu kayak gitu. Itu aplikasinya yang buat dari China ya atau enggak? Yang buat Qibla tuh kayaknya kalau nggak salah UK atau US Oh, gitu. UK US ya, UK tapi atau di US. China nggak diblok ya? Nggak diblok. Nggak Mungkin diblok. Poin terakhir. kamus, karena nanti kalian tuh butuh banget kamus ya, nanti di jalan ada sign apa kita kan harus ngerti ya. Iya. Biasanya gue pakai Pleco karena itu semua kata-kata ada dalam aplikasi. Kalian tinggal tulis bahasa Inggrisnya atau bahasa Mandarinnya, dia langsung kasih kalian translationnya gitu. Ini penting juga ya guys, karena apalagi di China itu kan Google Translate itu nggak bisa pakai. Jadi kalau kalian mau lebih mudah, nggak perlu connect ke VPN, kalian bisa pakai Pleco ini. Pakai Pleco juga enaknya tuh apa ya? Kalian tuh kan tahu ya, Mandarin itu kan dia nulisnya set beda sama Latin. Itu nanti di Pleco kalian bisa tuh lihat tulisan itu apa artinya ya. Lu langsung aja tulis gitu kayak gini, tak muncul nanti itu artinya apa gitu. Makanya pokoknya di sini canggih deh. Gue juga nggak nyangka gitu. Di sini tuh more than waktu gue tinggal di Indonesia kecanggihannya gitu. Gue bilang mungkin app di China itu bisa dibilang paling canggih di dunia loh. Gue agak setuju sih. Setuju kan? Setuju. Google pun nggak secanggih WeChat gitu loh Kata gue nggak. aplikasinya ya, Lebih karena canggih WeChat itu WeChat. semuanya bisa semua loh. Kalau kalian baca berita, kalian pasti dengar itu di China sekarang mau menerapkan payment pakai telapak tangan. Jadi kalian scan telapak tangan, Udah kok, udah terrealisasi kalau nggak salah. Oh Di ya? Shenzhen ya. wah, Nanti ini dia ngebaca nih sidik tangan kalian gimana, nanti kalau itu punya kalian nanti langsung kebayar. Atau misalnya si pintu metronya kebuka gitu. Tapi emang keren itu banget sih deh. sama kalau muka udah dari dulu. Muka sekarang dia gini, mungkin kalau muka kayak harus gini ya, tangan kan tinggal gini gitu. Nah itu guys, semua aplikasi atau hal yang mungkin kalian perlu lakukan, starter pack-nya yang kalian harus persiapkan ya kalau kalian di China gitu. Mungkin ada yang kita terlewatkan, nggak apa-apa, kalian bisa kasih saran juga di kolom komentar. Jangan takut, ini aplikasinya gampang banget untuk dipakai ya. Kelihatannya susah, tetapi sebenarnya setelah kalian memakai itu gampang. Iya, apa namanya, kalau misalnya udah lama-lama kebiasa sih. Thank you guys, ini akhir video kita. Gua harap kalian suka ya video kayak gini, dan kalau ada saran tambahan lain kalian bisa letak di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Zaijian. Bye bye, dadah. Zaijian. Zaijian.